Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, ini adalah tugas untuk kelompok 7, di mana kalian akan membahas tentang virus. Nah, untuk outline-nya, yang pertama sejarah virologi, yang kedua taksonomi virus, yang ketiga morfologi virus, keempat reproduksi virus, yang kelima mekanisme infeksi virus, dan yang keenam adalah imunitas tubuh terhadap virus. Nah, dimulai dengan sejarah virus, ceritakan tentang Ebola virus, bagaimana Ebola itu diberikan untuk namanya, kemudian Marburg virus, rabies, HIV, smallpox virus, hantavirus, dengue virus, influenza virus, rotavirus, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. Nah, di sini ada gambar Ebola virus, nanti boleh kalian ceritakan. Kemudian di slide ini juga ada gambar dari desa Yambuku Zaire, di mana pada saat itu terjadi infeksi atau wabah Ebola virus. Nah, boleh diceritakan tentang ini juga. Nah, dilanjutkan dengan taksonomi virus. Nah, di taksonomi virus ini terdapat famili, ordo, ya, dan genus, serta ada morfologinya juga dibahas sedikit dan ukuran daripada virus itu sendiri, kemudian genomnya, ya ukuran genomnya, dan host juga. Nah, berarti misalnya V misalnya untuk vertebrata, AR untuk archaea, ya, kemudian I nanti untuk invertebrata, ya. Jadi ini nanti dibahas satu persatu. Nah, ini untuk halaman pertamanya. Nah, ini untuk halaman yang kedua masih tentang taksonomi virus juga, ya. Kalau misalnya Anasaik family, artinya belum teridentifikasi familinya apa, berarti dia masih tingkat genus, ya, misalnya Corticoviridae. Nah, ini ya, jadi ini juga dibahas. Nah, kemudian sama ini masih juga tentang taksonomi virus, kelanjutan dari dua halaman yang tadi. Kemudian ini halaman berikutnya, ya. Nah, ada virus yang memang dia terdapat RNA saja dan ada yang hanya DNA saja. Nah, kemudian ini yang tadi Ibu sampaikan, ada algae itu hostnya, ya. Jadi nanti singkatannya AL, kemudian archaea itu singkatannya AR, kemudian ada bakteria singkatannya B, kemudian ada fungi singkatannya F, ya, invertebrata disingkat dengan I, kemudian plant dengan P, protozoa dengan PR, kemudian vertebrata dengan V. Nah, misalnya ini ya, lihat di sini. V ini berarti ini vertebrata, F ini berarti dia fungi, kemudian P ini berarti dia plant, ya. Nah, kita lanjut yang di atasnya, misalnya I berarti dia invertebrata. Nah, berikut seterusnya, ya. Nah, lanjutkan dengan morfologi virus. Nah, morfologi virus ini bisa dilihat nih, menceritakan bagaimana bentuknya, kemudian apa saja yang dapat dilihat atau menjadi ciri khas lah dari satu virus ini. Nah, itu diceritakan. Nah, misalnya ini virus DNA, ya. Nah, nanti ada yang virus RNA. Ini masih morfologi virus. Nah, jadi ceritakan bagaimana bentuk dari alpha flexiviridae, ya, atau misalnya bentuk dari endonaviridae, gitu ya. Nah, ini diceritakan. Selanjutnya juga masih morfologi virus, ini yang mengandung bahan DNA di dalam tubuhnya. Nah, bisa dilihat ada misalnya Bicauda-viridae, ya. Nah, atau misalnya Corticoviridae. Nah, ini juga boleh dikembangkan untuk morfologinya bagaimana. Selanjutnya ini untuk ssDNA dan RNA, juga ada beberapa bakteri yang dicontohkan di sini, dan ini boleh dikembangkan untuk dibahas. Nah, selanjutnya juga ada bakteri misalnya DNA,
Jadi kalian harus mengetahui bahwa morfologi bakteri ini beragam, ya tidak hanya seperti yang kita lihat misalnya coronavirus tidak seperti itu saja. Nah, tapi beragam. Di sini bisa dilihat ada Nymphalidae ya dengan spesifik bentuknya, kemudian Baculoviridae juga spesifik bentuknya, itu boleh diceritakan. Nah, selanjutnya untuk RNA misalnya punya Viridae ya, kemudian Pseudoviridae ya. Nah, itu boleh dikembangkan bagaimana sih bentuknya untuk virus Rhabdoviridae ya misalnya. Nah, dilanjutkan dengan reproduksi virus. Nah, kelompok 7 menceritakan bagaimana siklus litik, kemudian lisogenik ya. Nah, bagaimana tahapan setiap siklus ini, kemudian apa yang terjadi di setiap tahapannya. Nah, kemudian bagaimana sampai memang hostnya itu dinyatakan sakit ya ketika virus ini sudah berhasil menginfeksi. Nah, kalau misalnya dicontohkan bakteriofag itu kan yang menginfeksi bakteri, berarti sampai memang bakteri itu bisa mati atau nanti terinfeksi ya seperti itu. Nah, ini mekanisme infeksi virus. Jadi untuk manusia saja infeksi virus itu sangat beragam ya, dari encephalitis atau meningitis ya, yang disebabkan salah satunya oleh arbovirus. Nah, arbovirus ini nanti bisa diceritakan ya. Nah, kemudian misalnya common cold ya, ada rhinovirus. Nah, bisa diceritakan seperti slide yang ya ada ini di gambar yang di sebelahnya. Ya, di sini adalah infeksi dari rhinovirus, human rhinovirus. Nah, bagaimana dia menginfeksi manusia, kemudian masuk ke dalam sel epitel hostnya, kemudian apa yang dia lakukan ya di dalam epitel di dalam tubuh daripada hostnya, kemudian setelah pecah apa yang terjadi ya, ini selnya pecah, kemudian apa yang terjadi kemudian boleh diceritakan satu persatu ya. Nah, ini yang paling penting diketahui bahwa tubuh memiliki imunitas tubuh terhadap virus dapat dijelaskan misalnya salah satunya contoh innate immunity ini adalah imunitas yang kita peroleh dari sejak dilahirkan. Nah, bagaimana innate immunity ini bekerja? Nah, ini silakan dijelaskan ya melalui mekanisme yang ada sampai dia nanti ada autophagus juga ya di bagian akhir. Nah, ini boleh juga diceritakan sedikit tentang vaksin. Ya, nah, pada coronavirus pandemi sekarang, vaksin ini sangat digalakkan. Mengapa? Boleh diceritakan di sini. Kemudian apa yang menjadi keistimewaan atau manfaat setelah seseorang diberikan vaksin. Ya, silakan diceritakan di slide ini. Baik, terima kasih ya. Ini adalah tugas untuk kelompok 7. Silakan dikerjakan dan semoga bisa mendapat nilai terbaik ya dengan pembahasan yang juga sangat baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.